Pertanyaan untuk Romo Cafe. Mengapa orang Katolik mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal? Bukankah itu sesat? Katolik! Katolik! Lama-lamanya amin! Oke Kak, bukan orang Katolik, kita mulai dari orang Yahudi ya Kak. Orang Yahudi punya perayaan besar, ada satu perayaan, lupa namanya. Mereka harus menyebutkan seluruh orang-orang yang sudah meninggal dalam ibadat, dalam kultus mereka 4 kali dalam 1 tahun Kak. Sementara itu namanya, saya cari internet. Tidak. Berarti bukan tradisi Katolik dulu ya. Kita kembali ke Yahudi sedikit, oke? Ada perayaan besar sekali Kak. Karena ini dianggap menyembah berhala. Oke, saya mengerti itu dalam pengertian. Karena itu namanya El Kadis Kak. El Kadis itu berdoa untuk orang mati dalam pengertian ini adalah mereka mendoakan oración a difuntos, especialmente durante periodo del duelo, los aniversarios. Setiap tahun mereka mendoakan orang mati, nama mereka disebutkan sino para hacer bien honrar su memoria. Artinya mereka mengafirmasi iman dari orang yang mati itu kepada Tuhan. Itu El Kadis Kak. Itu perayaannya besar sekali ya dalam pengertian ini. Karena itu Yudas Makabeos mengirimkan perayaan besar ke Yerusalem. Lili, bantu dulu. 2 Makabe 12 ayat 44. Makanya itu bukan kita hanya gereja adalah rumah Daud yang baru, kepenuhan dari perjanjian lama Israel yang baru, maka kepenuhan ini harus kita lakukan. Seperti di dalam perjanjian lama adalah Imam Levi mempersembahkan anak domba binatang, perjanjian baru bukan lagi ritus Harun, melainkan ritus diubah jadi ritus Melkisedek. Protestan tidak melakukan itu, artinya tidak ada kepenuhan dari perjanjian baru di dalam Protestantisme. Contoh kecil hal ini, orang Israel mereka merayakan perayaan besar namanya El Kadis, mengingat semua orang yang telah meninggal tiap tahunnya mereka. Dan itu 4 kali dalam setahun Kak. Katolik kan 1 November ya Kak. Oke. 2 November ya. 1 November. 2 November. Oke. 2 November. Oke, sekarang saudara-saudariku yang terkasih, karena itu tidak bertentangan apa yang dituliskan oleh 2 Makabe ini untuk orang Yahudi. 2 Makabe 12 ayat 44 contohnya. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Ini penting sekali. Jadi mereka mendoakan orang mati. Yeskiel 18:20. Berarti itu tidak benar bahwa orang Israel tidak mendoakan orang mati ya Kak. Justru mereka ada tahun-tahun di mana mereka pergi ke kubur dan meniarapkan kepalanya, menundukkan kepalanya di atas kubur. Dan mereka pergi makan di kuburan. Makanya kalau kita di Tobit dan lain sebagainya akan bilang roti di atas kuburan. Itu mereka pergi ke sana dan makan Kak. Makan bagi roti di atas kuburan orang keluarga mereka orang Yahudi. Oke, sekarang ke Yeskiel 18:20 kira-kira bagaimana apa katanya? Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Oke, sangat jelas saudara-saudariku yang terkasih. Karena itu di dalam Yohanes 11 ayat 25, Lili, yang percaya kepadaku tidak mati. Yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Ini penting sekali. Yohanes 11 Ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan sangat jelas saudara dan saudariku yang terkasih, 1 Yohanes 5.
ayat 16. Doa untuk orang-orang mati. Ada dalam kitab suci ya teman-teman. 1 Yohanes 5 Ayat 16 kalau nggak salah. Ya 16. Dari 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke, jadi sangat jelas bahwa kenapa kita tahu bahwa dia sudah mati? Karena Allah akan memberikan dia hidup kan. Tapi bagi teologi Protestan, semua dosa membawa kematian. Tetapi di sini 1 Yohanes 5:16 katakan secara jelas bahwa Allah akan memberikan dia hidup. Dengan cara apa kita bisa bantu? Dengan mendoakan dia. Contoh paling nyata yang Protestan selalu mati-matian itu Onesiphorus masih hidup. Itu tukang tipu semua itu karena kalian baca dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian baca dalam bahasa Spanyol itu sangat jelas tense-nya apa. Oke, 2 Timotius 1 mulai dari 16. 2 Timotius 1:16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Oke, hermeneutik dan penafsiran bapak-bapak gereja dan semua itu merujuk doa untuk Onesiphorus ini, jiwanya itu sangat jelas karena pakai past tense semua di situ, hanya terjemahkan ke Indonesia sola semuanya dalam tense present. Ini jadi persoalan dalam semua penafsiran bapak-bapak gereja, semua itu diarahkan kepada doanya Paulus untuk arwah atau jiwanya Onesiphorus yang telah meninggal. Ini penting sekali guys. Jadi saya kesian banget karena hanya iman dan hanya rahmat itu benar-benar membuat Luther menaruh Makabe sebagai apokrif, dan bagi Protestan setelah 105 tahun karena apokrif itu bagi Protestan itu dihilangkan pada tahun 1825-26 kayak. Jadi setelah bertahan 100 tahun lebih, apokrif itu ada di kitab sucinya orang-orang Protestan. Setelah itu mereka menghilangkan karena kalau sola scriptura dan sola fide dan sola gratia, kalau mempertahankan deuterokanonik kayak khususnya di sini adalah 2 Makabe, maka menghancurkan sendiri menghancurkan sendiri sola gratia dan sola fide-nya Luther kayak. Kenapa? Karena berdoa untuk orang mati lagi, artinya tidak bergantung lagi hanya kepada rahmat, hanya kepada iman. Seperti itu. Katolik! Selama-lamanya